Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah hukum acara pidana sedang dimulai. Sebelum dimulai, berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai, kemudian akan Ibu absen nama-nama kalian. Tolong sebutkan tunjukkan hadir kalau kalian memang hadir. Mas Irfan hadir? Hadir, Irfan? Bu. Alhamdulillah hadir. Siska hadir? Faisin hadir? Faisin hadir? Faisin hadir? Ya. Ya, hadir, Terima Bu. kasih. Ya. Sekarang kuliah akan Ibu hukum acara pidana merupakan hukum mengenai sistem peradilan pidana anak, yaitu anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam menjaga harkat dan martabat, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak. Kemudian, Konvensi on the Right of the Child, pasal 2. Peserta akan mengambil langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap seluruh bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, keinginan, pendapat yang dinyatakan atau keyakinan orang tua anak, wali, atau anggota-anggota keluarga anak. Kemudian, Indonesia telah meratifikasi Konvensi on the Rights of the Child dengan Instruksi Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi hak-hak anak. Kemudian, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 3, yaitu menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian, pasal 5 ayat 1, yaitu berbunyi, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 5 ayat 3 menyatakan dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Kemudian pengertian mengenai diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, pasal 1 angka 7. Kemudian keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pasal 1 angka 6. Kemudian pasal 7 ayat 1, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Pasal 7 ayat 1 ayat 2 yaitu pelaksanaan diversi dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kemudian, ini ada suatu kasus ini, yaitu FN Farhan binti almarhum MS berumur 14 tahun. Mengkonsumsi narkoba baru pertama kali tetapi tetap dipidana karena melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dijatuhi pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Kemudian pelanggaran hak anak itu merupakan suatu pelanggaran hak anak karena apa? Karena seharusnya anak tersebut tidak dipidana, tetapi harus didiversi karena belum berumur 18 tahun dan ancaman hukumannya 4 tahun, di bawah 7 tahun, wajib direhabilitasi. Bukan dipidana, tapi wajib direhabilitasi. Kemudian ini ada fokus studi yaitu bentuk perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, perumusan masalah, yaitu mengapa terjadi anak yang berkonflik dengan hukum, bagaimana regulasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan bagaimana penguatan regulasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui keadilan restoratif. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu memahami dan menganalisis terjadinya peningkatan anak yang berkonflik dengan hukum. Yang kedua yaitu memahami dan menganalisa regulasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui keadilan restoratif. Yang ketiga, menemukan dan merumuskan penguatan regulasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui keadilan restoratif atas permasalahan penelitian yang diajukannya. Terus selanjutnya, kontribusi penelitian yaitu memberikan sumbangan pemikiran untuk menguatkan regulasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif bagi pemerintah dan penegak hukum, serta pengembangan ilmu hukum. Kemudian, teori yaitu teori berdasarkan teori kriminologi, ekologi, konflik kebudayaan, faktor ekonomi, dan differential association. Kemudian, teori keadilan yaitu bertujuan melindungi anak dari diskriminasi pemberlakuan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian selanjutnya, middle theory yaitu middle theory, teori strict liability, teori politik hukum. Teori strict liability itu pertanggungjawaban pidana. Yang kedua yaitu teori politik hukum, pembaharuan hukum pidana. Terus applied theory. Applied theory berupa teori diversi dan teori keadilan restoratif. Metode penelitian yaitu mengenai pertama itu titik pandang menghindarkan anak dari pemidanaan, stigma negatif, dan pengucilan dari masyarakat serta kembali ke lingkungannya secara wajar. Yang kedua yaitu paradigma post-positivisme untuk menentukan data dan fakta. Yang ketiga yaitu jenis atau tipe penelitian, yaitu yuridis normatif, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung oleh data primer. Kemudian, pendekatan penelitian melalui perundang-undangan, kasus, perbandingan hukum, konsep hukum, sejarah hukum. Kemudian, jenis dan sumber data, jenis data yaitu penelitian kualitatif, sumber data, data primer melalui wawancara, data sekunder berasal dari bahan pustaka. Kemudian, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi komparatif, dan wawancara dengan narasumber penyidik, polisi, jaksa, hakim, pelaku, dan korban. Teknik pengolahan data yaitu sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui bahan-bahan tersebut. Teknik analisis data yaitu
menyusun data sistematik dari bahan-bahan pustaka dan wawancaranya. Yang ke-10, teknik validasi data untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian dengan menggunakan triangulasi. Begitu ya, kalau menyusun makalah-makalah ya, nanti tolong ya buat makalah-makalahnya ya. Anak yang berkonflik hukum, yaitu pendidikan, kesehatan, larangan melakukan penyiksaan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, remisi. Yang ke-7 yaitu asimilasi, cuti, mengunjungi keluarga bagi narapidana anak. 8, cuti menjelang bebas bagi narapidana anak. Yang ke-9, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Kemudian faktor-faktor terjadinya peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak, yaitu yang pertama itu intern, faktor dari dalam diri pelaku tindak pidana, misalkan pendidikannya kurang dan perilaku individu atau karakteristik watak. Yang kedua yaitu ekstern, faktor dari luar diri pelaku tindak pidana, misalkan kondisi ekonomi dan lingkungan. Kemudian selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun tidak efektif dalam melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, karena anak yang dipidana lebih banyak daripada yang mendapatkan diversi. Perlu dilakukan penguatan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, yaitu selanjutnya yang pertama itu penguatan pertama existing. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 7 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun. Pada pasal 3 ayat 2 berbunyi diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Idealnya yaitu perlu penguatan. Yang pertama, diversi diberikan kepada semua anak di bawah umur 18 tahun tanpa diskriminasi, ancaman, dan jenis pidananya. Yang kedua yaitu pelaksanaan diversi disertai keadilan restoratif, yaitu dengan mendatangkan pihak pelaku dan pihak korban untuk berdamai dan ganti kerugian yang memadai. Yang ketiga yaitu apabila kesepakatan diversi di tingkat penyidikan melalui keadilan restoratif, ganti kerugian tidak tercapai, perkara dilanjutkan litigasi di tingkat penuntutan, dan jika diversi di tingkat penuntutan tidak berhasil, dilanjutkan di pengadilan negeri, yaitu penyelesaian secara litigasi. Kemudian selanjutnya penguatan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 9 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun pada pasal 7 ayat 2 berbunyi, kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau kesediaan anak dan keluarga anak korban, kecuali untuk yang pertama yaitu tindak pidana berupa pelanggaran, yang kedua tindak pidana ringan, yang ketiga tindak pidana tanpa korban, yang keempat yaitu nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum setempat. Kemudian yaitu perlu kekuatan diversi diberikan kepada semua anak di bawah umur 18 tahun tanpa diskriminasi, ancaman, dan jenis pidananya. Yang kedua yaitu pelaksanaan diversi disertai keadilan restoratif
dengan mendatangkan pihak pelaku dan pihak korban untuk berdamai dengan ganti kerugian yang memadai. Yang ketiga, apabila kesepakatan diversi di tingkat penyidikan melalui keadilan restoratif, ganti kerugian tidak tercapai, maka perkara dilanjutkan litigasi di tingkat penuntutan, dan jika diversi di tingkat penuntutan tidak berhasil, dilanjutkan ke pengadilan negeri. Yang selanjutnya, Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 dari ancaman maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Selanjutnya, ideal perlu penguatan, memberikan sanksi ganti rugi yang memadai secara material dan imaterial kepada korban, dan sanksi tindakan berupa pelayanan sosial terhadap masyarakat paling lama 1 tahun dan tidak dibayar. Apabila tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, ditambah sanksi tindakan selama 6 bulan. Bu, izin Bu, ini waktunya hampir habis Bu. Apakah kami bisa izin bertanya Bu? Boleh? Tanya apa? Ya, gini Bu, saya ingin bertanya sebenarnya tuh apa sih Bu fungsinya dari hukum pidana itu, dan apa yang terjadi jika di Indonesia ini tidak ada hukum pidana Bu? Terima kasih Bu. Mungkin ada yang lain Hukum teman-teman yang mau pidana, bertanya, mungkin teman-teman yang lain, ya. Mas Karim. Yang lain tanya apa? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, saya jawab dulu ya jawab pertanyaan Mas Ervan, yaitu di Ervan. Fungsi hukum pidana yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan. Kalau tidak ada hukum pidana, kejahatan semakin merajalela, banyak korban. Ya, begitu di Ervan, singkatnya. Ya, terima kasih Bu. Kalau begitu, saya akhiri dulu Oh ya sampai Bu, di izin sini tanya Bu. karena Ini apakah ada tugas Bu? Kemarin kan ada tugas nih, biasanya Ibu ngasih tugas. oh iya ada tugas Apa Bu? membuat makalah ya. Oke Bu, Perlindungan hukum kami catat terhadap Bu. anak. Ya, Ada yang nanya lagi siapa? Yang sudah paham? Sudah mengerti? Mas Faizin itu Bu, tanya Bu. Ya, Mas Faizin, mau tanya apa? Ini kan tadi membahas sistem peradilan anak ya Bu. Perbedaan signifikan antara pidana anak sama dewasa itu apa ya Bu? Oh, kalau pidana anak itu hukumannya itu separuh dari hukuman orang dewasa, 1/2, separuhnya. Kalau misalkan orang dewasa itu melakukan pembunuhan, misalkan di penjara 15 tahun, anak-anak di penjara 7,5 tahun. Kalau melakukan tindak pidana yang diancam pidana 20 tahun orang dewasa, anak-anak hanya dipidana 20 tahun. Tapi kalau anak-anak biasanya ada diversi dan ada keadilan restoratif justice. Biasanya anak-anak tidak perlu dipidana. Jika melakukan tindak pidana ringan ya bisa diberikan suatu nasihat-nasihat, wawasan-wawasan, dan ganti rugi terhadap korban. Hanya itu saja ya, dimusyawarahkan, diselesaikan tanpa dipidana, tanpa menggunakan jalur litigasi atau ke sidang-sidang di pengadilan, hanya ganti kerugian saja. Ya, Mbak Siska tanya lagi, ada yang tanya? Baik Bu, terima kasih. Oh, izin bertanya Bu, saya Bu. Iya, boleh. Mas Muhammad tanya. Iya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Karim Bu. Tadi Ya, Ibu mengatakan tentang bahwa pidana anak itu separuhnya dari pidana orang dewasa. Nah, ketika
kejahatan yang dilakukan anak itu atau pidana yang dilakukan anak itu lebih besar, artinya lebih tragis lah, misal membunuh orang lain. Nah, itu masa mau di separuhnya orang dewasa, sedangkan tingkat tingkat kriminalnya tuh lebih besar dari orang dewasa. Terima kasih, Bu. Ya, memang seperti itu di sistem peradilan pidana anak. Kalau memang anak yang melakukan pidana ya hanya separuh hukuman dari orang dewasa saja. Karena anak belum mampu untuk menerima sanksi hukuman pidana di penjara sampai 10 tahun atau sampai fisiknya belum kuat, mentalnya juga belum kuat sampai 20 tahun, maka pemerintah membuat perundang-undangan sistem peradilan pidana anak untuk melindungi anak tersebut agar mereka juga diberi keterampilan-keterampilan di dalam pidana tersebut, di dalam penjara tersebut, khusus untuk penjara anak dibedakan sama orang dewasa. Karena kalau dijadikan satu dengan orang dewasa nanti terjadi kekerasan terhadap anak, maka anak disendirikan dengan orang-orang dewasa dan di situ diberi keterampilan-keterampilan seperti lembaga LPKA itu, lembaga pemasyarakatan anak itu diberi keterampilan-keterampilan khusus. Misalkan ada yang menjahit, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Ya, Bu. Mantap, Bu. Terima kasih, Bu. Ini Mas Karim mungkin cukup, Mas, ini karena waktu cukup kita ya. mepet. Sudah mepet ya. Nanti dibuat makalah ya. Siap, Bu. Buat makalah tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Judulnya bebas. Tapi intinya seperti itu. Siap, Bu. Ya. Sudah selesai. Saya akhiri dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra atas kuliahnya, Bu. Sama-sama.